Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Mamluatur Rahmah SPSI IMAG selaku dosen pengampu metodologi studi Islam, dan yang terhormat kepada seluruh mahasiswa kelas B1 Tasawuf Psikoterapi. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dengan tema pengertian, ruang lingkup, dan tujuan metodologi studi Islam. Pengertian menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata meta yang berarti sepanjang dan hodos yang artinya jalan. Jadi, metodologi adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian. Menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberi penjelasan dan penentuan nilai. Metode biasa digunakan dalam menyelidiki keilmuan. Ketika metode digabungkan dengan kata logos, maknanya berubah. Logos artinya ilmu. Jadi, metodologi adalah ilmu tentang cara atau langkah yang ditempuh dalam suatu kedisiplinan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies, sedangkan orang Arab menyebutnya dengan istilah dirosah Islamiyah. Istilah metodologi studi Islam digunakan ketika seorang ingin membahas kajian-kajian seputar ragam metode yang biasa digunakan dalam studi Islam. Sebut saja misalnya kajian atas metode normatif, historis, filosofis, komparatif, dan lain sebagainya. Makna tersebut masih sangat umum sehingga perlu spesifikasi pengertian terminologi tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan kata lain, studi Islam adalah studi Islam. Dengan perkataan lain, studi Islam adalah studi Islam, usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran Islam, sejarah, maupun praktik secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam sepanjang sejarah. Pengertian studi Islam menurut Muhammad Nur Hakim, kegunaan dan istilah studi Islam bertujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Maksud pertama, studi Islam dikonotasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengajian dan penelitian dengan terhadap agama sebagai objeknya. Yang kedua, studi Islam dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum atas semua kajian kurikulum. Yang ketiga, studi Islam dikonotasikan dengan institusi-institusi pengkajian Islam, baik dilakukan secara formal, misalnya perguruan tinggi, maupun yang non-formal, misalnya forum-forum kajian atau halaqah-halaqah. Ruang lingkup studi Islam
Agama sebagai objek studi minimal dapat dilihat dari 3 segi sisi. Pertama, agama sebagai doktrin dari Tuhan. Agama sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Kata doktrin berasal dari bahasa Inggrisnya doctrine, yang berartinya ajaran. Ini berarti dalam studi doktrinal yang dimaksud adalah studi tentang ajaran Islam atau studi Islam dari teori-teori yang dikemukakan oleh Islam. Jadi yang dimaksud doktrin agama adalah suatu akidah atau kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan kesadaran dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Sebagai suatu akidah, prinsip-prinsip kebenaran agama dalam bentuk doktrin sebenarnya merupakan naluri manusia. Karena manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hampir semua orang memiliki pandangan sama bahwa doktrin agama bersumber kepada wahyu. Karena agama bersumberkan pada wahyu, berarti kebenaran yang dimunculkannya bernilai mutlak. Dalam konteks inilah ada nilai kebenaran ganda, yaitu wahyu yang memiliki nilai mutlak dan menyikapi manusia terhadap kebenaran wahyu yang sudah tentu bernilai relatif. Dengan demikian, jelaslah bahwa kebenaran agama memiliki dua pengertian, yaitu kebenaran tekstual atau wahyu, yakni kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab-kitab suci. Kedua, kebenaran empirik, yaitu keyakinan manusia beragama berdasarkan tekstual. Kebenaran yang pertama bernilai mutlak dan kebenaran yang kedua bernilai relatif. Dalam studi-studi agama selalu dibedakan cara untuk memperoleh kebenaran agama, yakni melalui pendekatan teologis dan teoritis. Pendekatan teologis bersumber pada wahyu yang memiliki nilai mutlak, sedangkan pendekatan teoritis bersumber pada kenyataan-kenyataan empiris yang memiliki nilai relatif. Dalam pendekatan teoritis, kebenaran yang diperoleh bukan untuk menggugat kebenaran agama yang secara teologis sudah diyakini kebenarannya, tetapi untuk menjelaskan kebenarannya sebagai gejala budaya. Sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Pengertian kebudayaan secara umum ialah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, dan hukum adat, dan setiap kecakapan serta kebiasaan. Untuk memahami agama Islam harus melalui dua model, yaitu tekstual dan kontekstual. Nah, tekstual berarti memahami Islam melalui wahyu yang berupa kitab suci, misalnya Al-Quran. Sedangkan kontekstual berarti memahami Islam lewat realitas sosial yang berupa perilaku masyarakat. Jadi, yang dimaksud agama sebagai gejala budaya yaitu agama Islam sebagai agama samawi bukan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Demikian pula sebaliknya, kebudayaan Islam bukan merupakan bagian dari agama Islam. Masing-masing berdiri sendiri. Namun, terdapat kaitan erat antara keduanya.
Menurut Faisal Ismail, hubungan erat itu adalah bahwa Islam merupakan dasar, asas pengendali, pemberi arah, dan sekaligus merupakan sumber nilai-nilai budaya dalam pengembangan dan perkembangan kultural. Agama Islamlah yang menjadi pengawal, pembimbing, dan pelestari seluruh rangsangan dan gerak budaya, sehingga ia menjadi kebudayaan yang bercorak dan beridentitas Islam. Lebih jauh, Faisal menjelaskan bahwa walaupun memiliki keterkaitan, Islam dan kebudayaan merupakan dua entitas yang berbeda, sehingga keduanya bisa dilihat dengan jelas dan tegas. Salat misalnya adalah unsur ajaran agama. Selain berfungsi untuk melestarikan hubungan manusia dengan Tuhan, juga dapat melestarikan hubungan manusia dengan manusia, juga menjadi pendorong dan penggerak bagi terciptanya kebudayaan. Untuk tempat sholat, orang membangun masjid dengan arsitektur yang megah dan indah, membuat sajadah, alas untuk bersujud dengan berbagai desain, membuat tutup kepala, pakaian, dan lain-lain. Itulah yang termasuk aspek kebudayaan. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Bila Islam dilihat dari tiga sisi, maka ruang lingkup studi Islam dapat dibatasi pada tiga sisi tersebut. Oleh karena sisi doktrin merupakan suatu keyakinan atas kebenaran teks wahyu, maka hal ini tidak memerlukan penelitian di dalamnya. Melalui pendekatan antropologi, hubungan agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia, dan dengan itu pula agama terlihat akrab dan fungsional dan berbagai fenomena kehidupan manusia. Islam sebagai sasaran studi sosial ini dimaksudkan sebagai studi tentang Islam sebagai gejala sosial. Hal ini menyangkut keadaan masyarakat penganut agama lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan demikian, yang menjadi objek dalam kaitan dengan Islam sebagai sasaran studi sosial adalah Islam yang telah menggejala atau yang sudah menjadi fenomena Islam. Yang menjadi fenomena Islam adalah Islam yang sudah menjadi dasar dari sebuah perilaku dari para pemeluknya. Menurut Muhammad Atha Mu'azzar, agama sebagai gejala sosial pada dasarnya bertumbuh pada konsep sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Masyarakat mempengaruhi agama dan agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi menurutnya, sosiologi sekarang ini mempelajari bukan masalah timbal balik itu, melainkan lebih kepada pengaruh agama terhadap tingkah laku masyarakat. Bagaimana agama sebagai sistem nilai mempengaruhi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fahima, NIM 2030310048. Saya dari Prodi TP semester 1. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, Alfi Iswara, tentang ruang lingkup metodologi studi Islam. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Alfi tentang pengertian dan juga ruang lingkup metodologi studi Islam. Saya akan melanjutkan menjelaskan tujuan metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam memiliki tujuan untuk menunjukkan relasi Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Arah dan tujuan studi
studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam. Kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli. Ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis. Keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Kesimpulan dari semua materi di atas, metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan logos. Metodos berarti cara atau jalan, sedangkan logos berarti ilmu. Artinya, metodologi adalah ilmu tentang jalan atau cara yang ditempuh dalam suatu kedisiplinan untuk mencapai tujuan tertentu. Di Barat, studi Islam disebut dengan istilah Islamic Studies, sedangkan di Arab disebut dengan dirasah Islamiyah. Agama sebagai objek studi minimal dapat dilihat dari 3 sisi. Dari sisi agama sebagai doktrin dari Tuhan, sebagai gejala budaya, dan sebagai interaksi sosial. Arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat Islam, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran Islam, dan untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.